Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, para pemerhati Rosyad TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali bertemu di sore hari ini, di sore hari Jumat. Kita bertemu dalam acara kajian kitab, yaitu membahas ataupun baca kitab Fiqhu At-Tarbiyatil Abna. Yang lalu telah kita pelajari dan telah kita bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait bagaimana Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lainnya berdoa untuk anak mereka dan keturunan mereka. Bahkan mereka juga mendoakan anak-anak kaum muslimin yang lain. Rasulullah mendoakan, di samping beliau mendoakan keturunan beliau, beliau juga mendoakan anak-anak para sahabat yang lainnya, baik secara khusus maupun secara umum. Di antaranya ya yang sangat masyhur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Anas bin Malik. Ya, berdoa untuk Anas bin Malik, di mana saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah beliau, ke rumah Anas bin Malik. Waktu itu ibunya Ummu Sulaim, ya, mendatangi Ummu Sulaim. Kemudian waktu itu Anas bin Malik masih kecil. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan penghuni rumah tersebut, ya, Ummu Sulaim dan keluarganya. Kemudian ikhwah, Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan Anas secara khusus. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan yang isinya Allahumma akthir lahu, Allahumma akthir lahu malan wa auladan. Ya Allah, wa barik lahu fi. Ya Allah, banyakkan hartanya dan limpahkan hartanya dan banyakkan anaknya, serta berkahilah dia pada harta dan anak-anaknya. Itu ikhwah. Sehingga kata Anas bin Malik bahwasanya beliau termasuk orang yang paling kaya di kalangan orang-orang Ansor. Kemudian beliau juga orang yang paling banyak anaknya. Makanya perkataan putri beliau Aminah pada waktu itu, beliau mengatakan di saat kedatangan Hajjaj ke Basrah, waktu itu Anas bin Malik sudah memiliki 120 anak, 120 keturunan yang sudah meninggal. Bayangkan yang sudah meninggalnya saja 120 orang. Bagaimana yang lainnya yang belum meninggal? Demikian ikhwah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Juga kemarin telah kita pelajari bahwa dilarang mendoa buruk untuk anak-anak. Ya, dilarang. Karena dikhawatirkan di saat orang tua mengucapkan hal buruk untuk anaknya, lantas Allah bertepatan di waktu yang makbul, maka Allah pun memakbulkan
permintaan tersebut. Tapi kita lanjutkan, atharus salahil walidaini wa atharus salahil walidain wa amaluhuma as-salihatu ala tarbiyatil abna. Pengaruh kesolehan kedua orang tua dan juga amalan soleh mereka berdua terhadap pendidikan anak-anak. Di sini penulis yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi ingin mengkaitkan bahwasanya kesolehan kedua orang tua, gigihnya kedua orang tua itu melakukan amalan soleh itu sangat erat sekali hubungannya dengan tarbiyatul abna, dengan pendidikan si anak, dengan kesolehan si anak. Lis-salahil walidain wa a'malihima as-salihati azimul athar fi salahil abna. Kesolehan kedua orang tua dan amalan soleh yang mereka lakukan itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kesolehan si anak. Ya, jadi di sini ikhwah penulis ingin menjelaskan bahwasanya kalau Anda ingin mendapatkan anak yang soleh, maka Anda upayakan diri Anda menjadi orang tua yang soleh. Wahai para ayah, kalau Anda ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, Anda solehkan diri Anda terlebih dahulu. Wahai ibu, kalau para ibu ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, maka ibu harus solehahkan diri ibu terlebih dahulu. Karena kesolehan seorang ayah dan kesolehan seorang ibu itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kesolehan dan kesolehan anak-anak. Wa naf'uhum fid dunya, dan bahkan bukan hanya terkait dengan kesolehan mereka saja, tapi bahkan kesolehan kedua orang tua bahkan bermanfaat untuk anak-anak di dunia, bal fil akhirah kadzalik, dunia akhirat. Ya. Walaupun yang namanya amalan soleh yang paling kita harapkan yaitu akhirat. Kita selalu mengharapkan kesolehan amalan soleh yang kita lakukan untuk mendapatkan akhirat. Tapi ternyata pengaruh amalan soleh yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang tua itu bermanfaat untuk si anak dunia dan akhirat. Bukan hanya akhiratnya mereka saja. Wa kadzalik fali a'malis sayyi'ati wal mubiqati allati yaqumu bihal aba'u wal ummahatu atharus sayyi'i ala tarbiyatil abna. Demikian juga kebalikannya, amalan buruk, dosa yang merusak, ya, juga yang dilakukan oleh kedua orang tua itu juga memberikan pengaruh buruk terhadap tarbiyah ataupun pendidikan anak-anak. Wa hadhil atharu ala tarbiyatil abna'i tata'atta min wujuhin minha. Bahwasanya pengaruh hal ini semua yaitu amalan soleh akan berpengaruh pada kesolehan anak, amalan buruk, dosa dan lain-lainnya juga akan membuat si anak menjadi buruk. Pengaruh ini semua dalam pendidikan anak itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Barakatu hadhil a'mali salihati wa mujazatullahi biha, yaitu keberkahan amalan soleh ini dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa kadzalika syu'umul a'mali sayyi'ah, demikian juga buruknya pengaruh amalan dosa, ya. Wa intiqamullah min fa'iliha wa uqubatihi 'alaiha, yaitu azab Allah yang diturunkan bagi pelakunya dan hukumannya. Demikian ikhwah. Faqad takunu suwarul mujazatillahi wa ithabati aw intiqami wal uqubati mutamatsilatun fil abna. Terkadang bentuk ganjaran, bentuk pahala dan juga bentuk hukuman, ya, itu terjadi pada anak. Artinya begini ikhwah, apabila seorang
apabila orang tua, kedua orang tua itu adalah orang tua yang soleh dan solehah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan mereka berupa ganjaran, yaitu anak yang penurut, anak yang soleh, anak yang solehah, masya Allah, mudah untuk dibilangi, ya, taat kepada orang tua, sopan santun akhlaknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka ganjaran berupa anak yang seperti ini. Demikian juga kebalikannya, ketika orang tua itu adalah orang tua yang buruk akhlaknya, orang yang durjana, pelaku dosa, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua, anak-anak yang tak sopan, anak-anak yang juga suka melakukan kemaksiatan. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukumannya tidak berupa harta, tidak berupa jabatan, tidak berupa sakit, tapi berupa anak yang durhaka. Bayangkan ikhwah, orang tua, si ibu yang hamil, mengandung 9 bulan, dilahirkan, dirawat dengan penuh kasih dan asih, sementara si ayah berupaya memenuhi setiap kebutuhan si bayi, disayangi, dibesarkan, diberikan apa yang dia inginkan dengan seluruh jiwa dan raga. Setelah dia besar, dia durhaka kepada kedua orang tua. Betapa pedihnya hati kedua orang tua. Demikian ikhwah, malah melawan terhadap orang tua, apalagi sampai berani memukul kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan yang Anda lakukan. Makanya ikhwah, kita sebagai orang tua, ketika kita melihat anak saya kenapa kok susah diatur, anak saya kenapa kok susah diberitahu, anak saya mengapa anak saya susah untuk sholat, mengapa anak saya susah untuk diajak berbuat baik, maka yang kita sebagai orang tua yang harus kita lakukan, jangan pertama mereka yang langsung disalahkan. Atau disalahkan zaman. Memang anak zaman sekarang ini tak punya aturan. Kalau dulu kami takut dengan orang tua, sopan dengan orang tua. Sekarang anak zaman sekarang, cobalah. Ikhwah, zaman gak bisa disalah-salahkan. Kalau kita katakan zaman buruk, itu kan bukan zamannya yang buruk, manusianya yang buruk. Manusia itu kan ketika lahir mereka dalam keadaan suci, polos. Kenapa kok tiba-tiba mereka menjadi buruk? Kenapa kok tiba-tiba mereka menjadi anak durhaka? Kenapa kok tiba-tiba mereka menjadi perusak? Itu kan merupakan hasil daripada didikan orang tua. Demikian. Makanya kita sebagai orang tua, ketika melihat anak kita durhaka, yang pertama yang kita lakukan, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan-jangan mereka durhaka gara-gara dosa yang kita lakukan, yang menumpuk setiap hari kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwah, wa imma bi islahihim wa hifdzihim wa tawlihim wa tawlihim wa si'at rizqihim wa aqibatihim. Bisa berupa ganjaran berbuat baik itu bisa berupa menjadikan mereka anak yang soleh, menjaga mereka, memudahkan rezeki mereka, ya, dan menjadikan mereka anak-anak yang sukses. Wa imma bihuyudihim ani tariqil haq wa inhirafihim, atau bisa juga mereka hukuman dari Allah itu berupa di mana mereka menyimpang dari jalan yang benar. Wa kadzalika nuzulul balaya alaihim, demikian juga turunnya berbagai macam bencana kepada mereka, wal asqam wal amrad, ya, berbagai macam penyakit, wa hululi masyakil bihim, dan banyaknya permasalahan dalam kehidupan mereka. Itu gara-gara berbuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idzan, oleh karena itu
falyukthiril walidani minal a'mali salihah fa athru dzalika yan'akisu 'al abna. Oleh karena itu hendaklah kedua orang tua berupaya untuk memperbanyak amalan soleh, karena hal itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap anak-anak. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding itu adalah milik dua orang anak yatim yang tinggal di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding itu ada harta karun milik kedua orang anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihah, dan kedua orang tua mereka dahulu adalah orang yang soleh. Fa'arada rabbuka ayyabulugha ashuddahuma. Allah ingin agar kedua anak yatim ini sampai pada usia baligh, usia yang sudah matang, wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dan kemudian barulah Allah mengeluarkan harta karun peninggalan orang tua yang soleh ini untuk anaknya sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Faqad marra Musa ma'al Khidir alaihi salam ala ahli qaryah fatalaba min ahliha at-ta'ama wa sa'alu ahlaha haqqad dhaif. Ketika Nabi Musa dan Khidir mendatangi satu kampung, lantas mereka minta penduduknya agar dihidangkan makanan, ya, diminta untuk dijamu. Dan mereka juga minta kepada penduduknya yaitu hak tamu. Jadi dahulu itu ikhwah, salah satu yang menjadi kebiasaan mereka di satu kampung, jika datang orang jauh yang singgah, maka penduduk kampung itu akan menyediakan makanan, minuman ala kadarnya untuk menjamu orang yang para musafir tersebut, ikhwah. Itulah kebiasaan dahulu. Jadi saking ini sudah mengakarnya kebiasaan tersebut, jadi itu sudah menjadi hak para musafir yang datang ke setiap kampung. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan makanan ala kadarnya untuk mereka, santap dan minuman untuk mereka minum. Itulah dia. Tetapi ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir datang ke kampung ini, tak ada seorang pun yang mau menjamu mereka. Fa'abau ayyudayyifuhuma, gak mau mereka, ya, menjamu mereka berdua. Fawajada fi hadhil qaryah jidaran ma'ilan yuridu ayyasquta fa'aqamah. Dan kemudian di kampung tersebut mereka melihat ada dinding yang sudah mulai roboh, jadi sudah miring di dinding. Ya, sudah miring. Fa'aqamah al-Khidir. Akhirnya Nabi Khidir merenovasi ini dinding jangan sampai runtuh. Jadi diluruskan kembali oleh Nabi Khidir. Faqala lahu Musa. Lantas Musa berkata kepada Khidir, ini dinding ini terletak di dalam kampung tersebut, yaitu penduduk kampung yang tidak mau, yang enggan menjamu mereka. Malah ketika di dalam kampung tersebut ada dinding yang mau roboh, Nabi Khidir malah memperbaiki itu dinding. Jadi kata Nabi Musa kan mikirnya begini loh, mereka saja nggak mau jamu kita, masa kita mau dirikan, kita perbaiki itu dinding, gitulah kira-kira. Makanya kata Nabi Musa, faqalahu Musa, "Lau syi'ta latakhatta 'alai ajra." Kalau Anda mau, udah kita minta upah. Kalau mereka tadinya mau menjamu kita, oke lah, enggak diupah enggak apa-apa. Ini mereka sudah enggak mau menjamu kita,
kemudian sudah kita perbaiki dindingnya, udah mintalah upah. Ya, minta upah. Ya nggak apa-apa lah upah berupa makan atau apalah begitu. Yang penting minta upahnya. Fakana min jawabil Khidir li Musa, dan jawaban Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang sudah seringlah kita dengar-dengar, apalagi yang sudah terbiasa setiap hari Jumat baca surah Al-Kahfi, itu kan kisah di mana Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Bani Israel, adakah orang yang lebih alim dibandingkan Anda? Kata Nabi Musa, enggak ada. Ya wajar Nabi Musa alaihissalam menjawab seperti itu karena waktu itu dialah satu-satunya Nabi dan Rasul. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah wahyukan kepada Nabi Musa ada. Dia adalah Khidir. Demikian ikhwah. Nabi Musa walaupun dia sebagai Nabi dan Rasul sudah alim luar biasa, tapi mendengar Allah mengatakan ada yang lebih alim dari dia, beliau lantas sangat ingin bertemu dan ingin berguru dengan Nabi Khidir tersebut. Demikian, itulah ikhwah. Jadi para nabi itu memang antusias mereka untuk mendapatkan ilmu itu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Itu doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala ya kepada nabi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi semua nabi itu walaupun mereka sudah mendapatkan wahyu, jika ada ilmu yang lain yang dari Allah yang mereka tidak dapati tapi diberikan pada yang lain, mereka kejar orang itu untuk mendapatkan ilmu yang mereka belum tahu itu. Nah, seperti ini Nabi Musa. Ya. Akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah untuk tunjuki di mana orang ini. Nabi Musa pun pergi dan bertemulah dengan Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, dia ingin belajar, ingin ikut dengan Nabi Khidir kemanapun dia pergi, ya, dan ingin belajar. Kata Nabi Khidir, boleh, tapi kamu jangan bertanya apapun sebelum fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Syaratnya, kamu boleh ikuti aku, tapi satu syarat, jangan kamu bertanya apapun sampai nanti aku sendiri yang menceritakannya kepadamu. Kemudian apa kata Nabi Musa? Ya, insyaallah, ya, dia akan menjadi orang yang sabar. Demikian. Maka mulailah ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa naik kapal. Setelah dikasih tumpangan malah kapal dirusak. Kemudian ketemu dengan anak kecil. Lantas Nabi Khidir membunuh anak kecil ini. Itu kan membuat Nabi Musa berang. Apa ini? Sudah dikasih tumpangan kok malah dirusak tuh kapal. Dan apa pula ini perbuatan? Anak kecil, masih kecil gak berdosa kok dibunuh. Nah, begitu. Nah, terakhir ini dia. Ya, ketika Nabi Khidir mendirikan, meluruskan dinding yang sudah mau runtuh, kata Nabi Musa, "Lo syi'ta la takhata alaihi jar." Kenapa Anda enggak minta upah? Nah, barulah di situ Nabi Khidir tidak ingin lagi Nabi Musa mengikuti dia karena sudah melanggar perjanjian. Perjanjiannya itu jangan tanya-tanya sampai dia sendiri yang menceritakan. Barulah setelah 3 kasus ini Nabi Khidir menceritakan kenapa dia menenggelamkan kapal, kemudian kenapa dia membunuh 2 orang anak yang masih kecil tersebut. Kemudian di sini ikhwah beliau menjelaskan yang terkait dengan kajian kita ini, terkait dengan kesolehan orang tua itu terkait juga dengan kesolehan anak dan bermanfaat juga untuk anak di dunia dan akhirat. Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun dinding yang tadi itu aku luruskan, dinding yang mau rubuh aku luruskan, aku perbaiki. Itu dinding adalah miliknya 2 orang anak yatim. Ingat, anak yatim. Ya, anak yatim itu yaitu man mata abuhu walam yablugh. Ya, yang dimana meninggal ayahnya sementara mereka belum balik, dan ini udah meninggal dua-dua. Itu dinding sebenarnya milik 2 orang anak yatim yang ada di kota. Dan di bawah dinding itu ada harta karun peninggalan kedua orang tua mereka untuk mereka ini. Ya.
Wa kana abuhuma salihah. Dua orang tua mereka dahulu adalah orang yang soleh. Jadi maksudnya begini ikhwah. Ini dinding apabila dia rubuh, otomatis tempat tersebut, lokasi tersebut akan dimiliki oleh orang lain. Orang akan mendirikan dinding yang baru. Ya. Orang akan mendirikan rumah yang baru. Kalau ada rumah itu sudah runtuh, berarti memang orang yang punya rumah itu tidak lagi berminat untuk tinggal di situ. Buktinya rumahnya sudah runtuh, nggak diperbaiki. Demikian ikhwah. Makanya Nabi Khidir memperbaiki dindingnya, jangan sampai runtuh rumah ini. Sebab kalau sudah runtuh nanti datang orang lain memperbaiki ataupun mendirikan rumah yang baru, akhirnya itu menjadi rumah dia. Sementara di bawah dinding itu ada harta karun milik kedua anak yatim ini, yang merupakan peninggalan dua orang tuanya yang soleh. Itu ikhwah. Demikian ikhwah. Makanya segera Nabi Khidir memperbaiki dindingnya sehingga tempat itu tetap menjadi milik kedua anak yatim tersebut. Fanzur kaifa hafizallahu subhanahu amwal al-aitam wa kanza al-aitam bi salahil aba. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga harta si anak yatim, menjaga harta karun anak yatim, ya dikarenakan apa? Dikarenakan kesolehan kedua orang tua. Wa kana abuhuma salihah. Wa hal tadhunnu aw ta'taqid anna hadzal kanza wa hadzal mal alladhi hafizahu Allah jumi'a minal haram? Apakah menurut kalian Allah Subhanahu wa taala apakah menurut kalian harta yang dikumpul-kumpul oleh kedua orang tua tersebut adalah harta dari hal yang haram? Apakah menurut kalian Allah akan menjaga harta yang haram? Tentu kan tidak, ikhwah. Ya. Tidak akan ada seorang pun yang berpikir seperti itu sampai Allah yang menjaganya. Apakah kira-kira harta ini harta haram? Ya tentu kan tidak. Tidak akan ada seorang pun yang berprasangka seperti itu. Karena Allah telah menjaganya. Harta haram enggak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalla famin muqtadayatis salahil ab annahu la yajma'u hadzal mal illa minal halal. Tentunya tidak akan ada seorang pun yang berpikir seperti itu. Karena di antara konsekuensi dari kesolehan seorang ayah yaitu dia enggak akan mengumpulkan harta kecuali dengan cara yang halal. Itulah baru nama ayah yang soleh. Kalau ternyata dia kumpulkan harta karun ataupun harta yang ada di bawah dinding itu adalah harta haram, gak akan mungkin lah orang tuanya dikatakan orang yang soleh. Allah katakan wa kana abuhuma sholiha. Kedua orang tua anak yatim ini orang soleh, berarti harta yang ditinggalkan juga harta yang halal. Wa aidan fa hafizahullahu lahu liqauni min halal kadzalik. Demikian juga karena dia kumpulkan dari harta yang halal, maka akhirnya Allah pun juga menjaga harta tersebut. Jadi harta tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai ke anak yatim mereka. Ya. Hingga sampai kepada anak yatim mereka. Itu dikarenakan apa? Pertama, dikarenakan kesolehan ayahnya, kedua orang tuanya. Yang kedua, dikarenakan harta yang dikumpulkan adalah harta yang halal, sehingga Allah menjaga ini harta. Wa qaulu tabaraka ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah seseorang itu khawatir kalau mereka meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan lemah. Khafu 'alaihim, khawatir atas kehidupan mereka. Janganlah mereka tinggalkan mereka dalam keadaan yang lemah. Demikian ikhwah. Fattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang benar. Yuwaddihu silata bainal qawlis sadid
fi sya'nil aitam wan qisatu athari dzalika ala dzurriyyati rajul. Ayat ini menjelaskan bahwasanya hubungan antara ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik dengan kondisi anak yatim serta pengaruhnya terhadap keturunan si laki-laki tersebut, keturunan seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian jangan kalian tinggalkan, ya. Jangan kalian tinggalkan anak-anak keturunan kalian dalam keadaan lemah. Maka oleh karena itu, agar kalian tidak meninggalkan anak-anak keturunan kalian dalam keadaan lemah, maka yang kalian lakukan pertama adalah falyaqulu qaulan sadila. Hendaklah kalian mengucapkan ucapan yang benar. Jangan bohong, jangan ghibah, jangan dusta. Ini kan amalan soleh, ikhwah. Fa'alaika ayyuhal ab wa anta ayyatuhal bittaqwallah wa bil qaulis sadid. Oleh karena itu, wahai para ayah, wahai para ibu, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar dan yang baik. Wa khasatan fi sya'nil aitam, terutama dalam masalah aitam, anak-anak yatim. Artinya jangan kalian hardi mereka, jangan kalian makan harta mereka. Ya, karena ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aita may ya'kulu amwalahum, dan demikian juga jika kalian melihat ada orang yang makan harta mereka, au yahutsu ala zulmihim, au yabkhasu fi huquq au yabkhasuhum huquqahum wa asya'ahum, atau kamu melihat mereka itu menzolimi. Ada orang-orang yang menzolimi anak yatim, atau mereka tidak menunaikan hak-hak mereka yang seharusnya mereka berikan kepada anak yatim tersebut. Fakum, berdirilah, ya. Wa qul kalimatak as-sadida, ucapkan kalimat kamu yang benar. Artinya nasihati dia, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai mereka menzolimi anak yatim. Jangan sampai mereka makan harta anak yatim. Itu hukumnya haram. Ya. Jangan sampai mereka menghardi anak yatim. Mubtaghiyan biha wajah Allah. Kamu lakukan itu semata-mata berharap dari pahala dari Allah. Fahadhil kalimah as-sadidah, inilah disebut dengan kalimat yang benar, yang baik, minka, yang bersumber darimu. Yarfa'ullahu bihadh-dhulm, sehingga dengan kalimat-kalimat baik yang kamu ucapkan tadi itu kepada orang-orang yang menzolimi anak yatim, ya, sehingga mereka kembali takut kepada Allah, sehingga mereka bertobat tidak lagi makan harta anak yatim, mereka bertobat tidak lagi menghardi anak yatim, mereka bertobat tidak lagi menzalimi harta, tidak lagi menzalimi anak yatim, ya. Dengan ucapan kalian itu Allah angkat kezaliman. Wa yahiqqullahu bihal haqq, Allah tetapkan kebenaran. Wa tabqa lil ahfadhika min ba'di, dan itu bisa menjadi kenangan untuk anak cucu kalian. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Jadi kalimatan sadidat, qaulun sadid, yaitu ucapan yang benar. Ucapan yang benar, ucapan yang jujur, ucapan yang ucapan yang baik, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu merupakan ucapan yang baik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Summa hiya musajjalatun musattaratun fi sahaifika yaumal qiyamah. Kemudian perbuatan baik kalian ini akan tertulis dalam buku-buku kebaikan kalian nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya, coba perhatikan ketika kita melihat ada seorang mengasuh anak yatim, si anak yatim dizolimi, dipukul misalnya, padahal orang tuanya itu telah mewariskan harta kekayaan kepada si anak yatim ini, atau mungkin orang tuanya orang kaya yang seharusnya anak yatim ini sudah hidup enak, tapi ternyata orang keluarga yang mengasuhnya malah menzolimi dia, seolah dia adalah orang yang numpang hidup, padahal orang yang mengasuh mereka itu yang numpang hidup dari harta peninggalan orang tua si anak yatim tersebut. Kalau kita tahu itu ikhwah, maka faqulu qaulan sadida, ucapkan ucapan yang baik, nasihati mereka. Ya, ucapkan ucapan yang baik, nasihati mereka. Jangan sampai mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Demikian ikhwah. Jika hal itu bisa berhenti, ya,
tidak lagi dia zalimi anak yatim, tidak lagi dia makan harta anak yatim. Maka ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Allah memberi hidayah pada seseorang melalui dirimu itu lebih baik ya daripada unta merah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum ya. Yang penting kalau kita melihat seperti itu, faqulu qaulan sadida. Ucapkan ucapan yang baik. Mengenai nanti diterima atau ditolak itu urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fahris ghayatul harsi ala ikramil yatim. Oleh karena itu berusahalah dengan seupaya mungkin untuk memuliakan anak-anak yatim. Wahdar al-iqtiraba min amwalihi. Waspada, jangan sampai kalian mendekati harta mereka. Mendekati di sini artinya bukan sekedar dekat tapi memakan harta mereka. Fa inna dzalika lahu ghayatut ta'thir ala auladika kama qaddamna. Karena kalau kamu sempat makan harta anak yatim, hal itu akan berpengaruh buruk terhadap anak-anakmu sendiri. Ini merupakan ancaman, ikhwah. Kalau kamu makan hartanya anak yatim, maka hal itu akan berpengaruh terhadap anakmu, terhadap anak-anak kandungmu. Apakah mereka menjadi anak yang durhaka, tidak soleh, tidak sopan, atau sering membawa masalah di rumah, atau dia kalau dia keluar buat masalah di sekolah, kalau di rumah buat masalah di rumah. Demikian ikhwah. Makanya ikhwah, sebagaimana yang tadi di awal kita katakan, kalau kita lihat anak kita ini kok banyak membawa masalah, ya di rumah bermasalah, di sekolah bermasalah, di kawan tetangga bermasalah, ini kenapa ini anak? Yang pertama yang harus kita lakukan, kitanya introspeksi sedalam-dalamnya. Karena bisa jadi anak itu seperti itu gara-gara memang kita penyebab mereka seperti itu. Dosa yang kita lakukan membuat mereka seperti itu. Allah jadikan si anak sebagai balasan atas keburukan yang kita lakukan. Kemudian, tayyib ayyuhal ab mat'amak wa masyrabak wa malbasak. Wahai ayah, sang ayah, baguskan makananmu. Artinya cari makanmu itu dari yang halal. Demikian juga minumanmu, demikian juga pakaianmu. Cari itu semua dengan cara yang halal. Jangan sekali-sekali kamu cari dengan cara yang haram. Ikhwah rahiminallahu iyyakum. Kalau ada seorang suami, seorang ayah pulang membawa harta haram, mungkin hasil penipuan atau hasil korupsi, ini ikhwah, ini orang tua pengkhianat keluarga ini. Benar. Ayah pengkhianat keluarga. Bagaimana mungkin dia tega menyuguhkan makanan neraka itu kepada anak dan istrinya? Apa dia tidak sayang dengan anak dan istrinya? Anak dan istrinya menunggu di rumah dengan kasih sayang, dengan rasa rindu. Begitu si ayah datang disambut dengan gembira, dengan membawa nafkah. Ternyata nafkah yang dibawa nafkah dari neraka jahanam. Karena tidak halal. Apa enggak tega? Apa Anda tega melihat seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Jangan ikhwah. Ya, mendingan lebih baik mereka lapar ketimbang kita beri mereka makan dari harta yang haram. Demikian ikhwah. Ya. Maka makanan kalian, makananmu, minumanmu, pakaianmu harus berupayakan semaksimal mungkin dari cara yang bersumber dari yang halal. Hatta tarfa'a yadaika bid-du'a ila Allah bi aidin zahiratin wa nafsin zakiyatin fayaqbalullahu minka wa li auladika wa yuslihuhumullahu wa yubariku laka fihim. Sehingga dengan demikian kalau makananmu, pakaianmu, minumanmu itu bersumber dari yang halal, sehingga di saat kamu mengangkat kedua tanganmu ke langit, kemudian kamu mohon kepada Allah dengan hati yang bersih, ya, dengan tangan yang suci. Kenapa tangan suci? Karena tangan ini tidak melakukan perbuatan yang haram. Ya,
tangan tidak melakukan perbuatan yang haram. Dengan tangan yang suci ini, dengan jiwa yang bersih ini, Anda ngangkat kedua tangan Anda, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan mengabulkan permintaan Anda. Allah akan kabulkan terkait dengan anak-anak Anda, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki, menjadikan anak-anak Anda menjadi anak yang soleh dan memberikan keberkahan pada diri Anda, keluarga Anda, dan harta Anda. Qala azza wa jalla, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 27. Wa dzakara Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis, ar-rajulu yutilus safar asy'atha wa aghbar yamuddu yadayhi ilas sama. Ada seorang laki-laki yang safarnya sudah terlalu lama, jauh dia bersafar, kemudian rambutnya juga sudah acak-acakan, dan laki-laki ini pun sudah berdebu, ya. Kemudian dia angkat kedua tangannya ke langit dan dia katakan, ya Rob, wahai Allah, ya Tuhanku, wa mata'amuhu haram, sayangnya makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaian yang dia pakai juga haram, wa ghudhiya bil haram, mengkonsumsi yang haram-haram, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi seharusnya, ya, sejatinya ketika seorang sedang bersafar, itu dalam kondisi seperti itu Allah akan kabulkan doanya. Karena salah satu kondisi doa orang itu dikabulkan oleh Allah, mustajab doa, yaitu ketika dia bersafar, ya, ketika dia sedang bersafar. Kemudian yang kedua, yaitu ketika orang itu mengangkat kedua tangannya mohon kepada Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malu untuk tidak memberikan permintaannya. Demikian ikhwah. Ada dua di sini penyebab yang seharusnya doa orang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya ini pantangnya yang dia lakukan. Penyebab tak dikabulkannya doa, apa itu? Makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ini ikhwah, ini pantang, ya, ini pantangan doa. Kalau ada orang berdoa sementara dia masih melakukan ini, maka percuma dia berdoa, tak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia taubatan nasuhah. Coba perhatikan, fa kaifa yaliku bika ayyuhal ab antar fa ayadaika wa hiya mulawwathatun bid-dima'il abriya. Apakah pantas wahai para ayah Anda mengangkat kedua tangan Anda pada Allah, memohon pada Allah, sementara tangan Anda ini berlumuran darah orang-orang yang tak bersalah. Wa mulawwathatun bid-darbil abriya. Tangan Anda ini telah melakukan suatu tindakan kezaliman dengan memukul orang-orang tak bersalah. Wa dzulmal abriya, menzalimi orang-orang yang tak bersalah. Wa batashu bihim wa ghasyahum, kamu telah memukul mereka dan kamu telah menyerang mereka. Tada'u rabbaka bisalahi dzurriyyati rafa'an hadhil ayat. Lantas kamu gunakan kedua tangan ini untuk mendapatkan kebaikan keturunan kalian dengan dosa yang penuh, dengan tangan yang penuh dosa ini. Layak enggak itu? Itu kata penulis. Wahai para ayah, camkan itu. Anda berdoa mengangkat kedua tangan, mohon kepada Allah, minta untuk kepentingan Anda dan kepentingan dan kemaslahatan keluarga Anda. Sementara tangan yang Anda angkat itu tangan yang penuh dosa. Apakah itu layak? Kata penulis. Kaifa yaliku bika an tad'u rabbaka bitilkal afwah al mulawwathatu bil aklil haram.
Apakah layak engkau memohon kepada Tuhanmu dengan lisanmu yang sudah sangat kotor dengan makan makanan haram? Wa mulawathatun bil kadhib wal namimati wal ightiyab wat ta'am fil a'rad was sibab was syata'im, yang sudah berlumuran dengan dosa, dengan dusta, dengan adu domba, dengan ghibah, dan merusak kehormatan seorang dengan mencerca, sumpah serapah, mencaci maki. Bal wasyirku, bahkan dari mulutmu keluar ucapan-ucapan syirik. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, bahkan tidak sampai itu, kalian juga menggunakan lisan kalian itu untuk menuduh seorang mukminah yang tadinya seorang mukminah yang suci dituduh dia telah berzina. Apakah layak lisanmu itu memohon kepada Allah? Lisanmu itu yang sudah berlumuran banyak dosa, kamu gunakan itu minta kepada Allah, lah ya enggak itu? Jadi kedua tanganmu sudahlah berlumur dosa, lisanmu apalagi? Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doamu? Makanya bersihkan dahulu itu semua. Kalau Anda tahu bahwasanya tangan Anda, lisan Anda adalah lisan yang penuh dosa, tangan Anda tangan yang penuh dosa, maka taubat dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak diterima doanya. Hal taro anna du'aaka yustajabu wa malbasuka minal haram wa ghada'uka minal haram. Apakah menurut Anda doa Anda akan dikabulkan oleh Allah sementara pakaian Anda itu dari perkara yang haram, makanan Anda dari yang haram? Fa'alaikum ayyuhal abawan bitaqwallah. Oleh karena itu wahai kedua orang tua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah. Wabil amalis saleh, dan juga perbanyak melakukan amalan soleh. Hatta yataqabbalu du'aakuma li abnaikuma, sehingga doa kalian untuk anak-anak kalian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada ba'dus salaf annahu qala li ibnihi. Sebahagian salaf pernah berkata kepada anaknya. Apa katanya? Ya bunayya la azidanna fi solati min ajlik. Wahai ananda, aku semakin aku memperbanyak solatku, semakin memperbanyak solatku dikarenakan engkau. Ya, dikarenakan engkau. Artinya para salafus saleh terdahulu itu semakin semakin mereka berharap anak-anak mereka menjadi anak yang soleh, yang mereka lakukan yaitu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lakukan pertama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika dia sholat malam, di sampingnya ada anaknya. Setelah dia sholat, kemudian dia melihat anaknya. Dia katakan, aku lakukan ini karenamu wahai anakku. Lantas dia pun menangis. Kemudian dia baca ayat ini. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, dan seterusnya. Artinya orang tua yang soleh itu sangat besar pengaruhnya untuk menciptakan anak-anak yang soleh juga. Oleh karena itu penulis mengatakan ya ternyata salafus soleh dulu juga seperti itu. Ya, harapannya mereka semakin mereka taat, semakin taat. Harapannya anak mereka juga nanti akan menjadi anak-anak yang taat, meniru kedua orang tuanya. Qala ba'dus salaf ma'nahu usalli katsiran wa ad'u Allah laka katsiran fi sholati. Sebagian ulama mengartikan ucapan salaf ini, ya bani, wahai ananda, wahai anakku, aku menambah salatku dikarenakanmu. Artinya aku akan salat, aku akan banyak melakukan salat dan aku akan sering berdoa kepada Allah dalam salatku. Ya, aku usolli katsiran, aku akan banyak berdoa.
Aku akan banyak melaksanakan sholat dan aku akan berdoa kepada Allah untukmu dalam sholatku. Jadi semakin banyak dia sholat, semakin sering dia mendoakan anaknya dalam sholatnya. Wal walidani idza qama bi tilawatil kitabillahi wa qiraati suratul baqarah wal muawwidzat wa nahwa dzalik fa innal malaikah tatanazzalu lil qur'ani wa syayatin tafir. Kedua orang tua apabila mereka melakukan tilawah kitabullah, ya, membaca surah Al-Baqarah dan membaca muawwidzat yaitu qul a'udzu binnas wal falaq, ya, kemudian dan yang lain-lainnya, maka otomatis malaikat akan turun. Fa innal malaikata tatanazzalu lil Qur'an. Malaikat akan turun untuk mendengarkan Al-Qur'an. Kalau sudah malaikat turun, asyayatinu tafir, setan akan lari, cicing dia. Ya. Wala syakka anna nuzul malaikah yushibu nuzul sakinah war rahmah. Wala syakka anna nuzulal malaikati yushibuhu nuzulu as-sakinati war rahmati. Dan tidak diragukan lagi kalau sudah yang namanya malaikat yang turun, maka dia bersamaan dengan itu akan turun juga ketenangan dan rahmat dari Allah. Wa hadza qat'an lahu atharun ala auladi wa salamatihi, dan tentunya ini pasti berpengaruh pada anak-anak dan keselamatan mereka. Namanya juga malaikat yang turun. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya beliau bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Maksudnya kalian baca Al-Quran di rumah. Kalau kalian tidak baca Al-Quran di rumah kalian, maka berarti kalian telah memperlakukan rumah itu seperti kuburan. Karena kuburan itu nggak dibaca Al-Quran di situ. Ya, tidak ada dibaca Al-Quran di kuburan tersebut. Quran itu hanya dibaca di rumah. Makanya kalau ada penghuni rumah tak pernah dia baca Quran di rumah itu, berarti itu rumah sama seperti kuburan. Rasulullah juga bersabda, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan akan lari. Kalau setan akan lari, kenapa setan lari? Sebagaimana disebutkan di sini, setan lari itu dikarenakan malaikat yang turun ke rumah itu. Ketika malaikat turun, maka setan otomatis akan lari. Demikian ikhwah. Kalau sudah malaikat yang turun, itu malaikat turun bawa apa? Ketenangan, ketentraman, kenyamanan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu juga bukan hanya orang tua yang membaca, tapi juga berpengaruh kepada seluruh isi rumah, yaitu anak-anak. Demikian ikhwah. Pengaruh terhadap kesolehan mereka dan pengaruh terhadap keselamatan mereka. Wa amma idza turikat tilawatul Qur'an wa ghafala al-aba'u min anid dzikri. Adapun jika di rumah tersebut tak dibacakan Al-Qur'an, orang tua tidak lagi berzikir kepada Allah, fahina idzin tatanazzalu syayatin, maka akan turunlah setan-setan, wa taghzu tilkal buyutil lati turika fi dzikrullah azza wa jalla, dan menyerang rumah-rumah yang tidak disebutkan nama Allah di rumah tersebut. Wa taghzu tilkal buyutu al mali'atu bil musiqi sakhibah. Setan-setan akan menyerang rumah-rumah yang penuh dengan musik-musik. Demikian ikhwah. Karena perhatikan ikhwah, tilawah Al-Quran, zikir kepada Allah, ya, itu mengundang malaikat, membuat rumah menjadi tenang, membuat hati juga jadi tenang, seisi rumah menjadi tenang. Karena apa? Kita baca Al-Quran, maka ini akan mengundang malaikat. Beda halnya kalau di rumah kita setel musik dari pagi, siang, sore. Ya, setel musik itu bukan hanya sekedar musik, tapi itu juga mengundang setan. Makanya musik itu mizmaru syayatin, seluringnya setan. Demikian ikhwah. Ya, makanya orang kalau sudah hobinya musik, rumahnya hanya
sering terdengar musik, maka otomatis tilawah akan semakin sedikit. Ya, tilawah akan masih sedikit. Kenapa? Hari-hari yang diperdengarkannya adalah musik, hari-hari yang dihidupkannya, yang disetelnya hanyalah musik. Jadi wajar kalau setan akan penuh di rumahnya karena musik, ikhwah. Sampai Imam Ahmad pernah mengatakan bahwasanya musik itu bisa menumbuhkan kemunafikan dalam hati seseorang. Makanya wajar Rasulullah SAW mengharamkan musik, yang mengharamkan alat-alat musik. Apa kata beliau? Sayakunu min ummati yastahilluna al-harir wal hur wal ma'azib wal khamar. Nanti akan muncul dari kalangan umatku dengan berbagai macam alasan, ya. Dengan berbagai macam alasan dan retorika serta silat lidahnya, mereka akan menyatakan akan menghalalkan sutra untuk laki-laki. Mereka akan menghalalkan juga perzinahan dengan berbagai macam retorika, dengan berbagai macam alasan dan silat lidah. Menghalalkan alat musik dan menghalalkan khamr. Demikian ikhwah. Nah, sekarang kan sudah mulai, ya. Sudah mulai. Menghalalkan zina sudah ada, ya, disertasi doktoral bahkan disetujui oleh profesornya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi halal tuh zina. Nauzubillah min dzalik. Menghalalkan sutra, kalau sutra sekarang kaum laki-laki sudah banyak makainya. Ya, sudah nggak peduli lagi laki-laki dengan pakaian sutra tersebut. Emas, sudah banyak laki-laki yang pakai emas. Padahal emas itu haram bagi laki-laki. Yang sutra dan emas itu halal bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Tapi banyak kaum muslimin yang sudah nggak peduli hal ini. Bahkan mungkin sudah dianggap halal. Perzinahan, alat musik, ya, bukan hanya orang awam yang menghalalkannya, orang-orang yang sudah dianggap sebagai ustadz. Demikian ikhwah rahimanallah, dengan berbagai macam alasan, putar-putar sana putar sini, silat sana silat sini. Akhirnya musik menjadi halal dengan catatan musik yang islami katanya. Musik yang menggugah. Enggak ada dalam Islam membagi musik itu menjadi dua, musik yang halal dan musik yang haram, enggak ada. Demikian ikhwah, ma'azib itu alat musik. Ya, ma'azib itu alat musik. Jadi jangan samakan pembahasan tentang lagu dan musik. Itu dua hal yang berbeda. Musik itu bunyi-bunyian sound, back soundnya itu. Demikian. Alat-alat musiknya. Demikian ikhwah. Itu sepakat para ulama pengharamannya. Jadi kadang-kadang seorang menyamakan bahwasanya musik nanti dikatakan lagu dikatakan musik. Demikian ikhwah. Yang namanya musik sepakat, alat musik sepakat. Ingat, alat musik bukan lagu. Alat musik sepakat para ulama mengharamkannya. Mazhab yang 4 sepakat, alat musik, ya, sekali lagi alat musik sepakat para ulama mengharamkannya. Walau dengan berbagai macam takwilat orang sekarang yang seolah bisa menjadi halal, tidak, haram. Itu sudah ijma. Demikian ikhwah. Ya. Jadi setan itu akan menyerang rumah-rumah yang diisi dengan musik. Mau musik apapun dia. Ya. Wal ma'azib, alat musik, wat tasawirul muharramah, dan gambar-gambar yang haram. Wala syakka anna misla hadza yu'athiru 'alal abna'i ayyama ta'thir. Tidak diragukan lagi bahwasanya hal itu jelas akan mempengaruhi anak-anak dengan pengaruh yang cukup besar. Wa ya'uzzuhum ilal ma'asi azza, mendorong mereka untuk berbuat maksiat. Wa yadfa'uhum ilal fasadi daf'an, dan memberi mereka dorongan untuk melakukan kerusakan. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Oleh karena itu, wahai para orang tua, di sini sekali lagi ikhwah mengingatkan diri saya sendiri sebagai orang tua juga yang sudah memiliki anak.
pemirsa juga yang sudah memiliki anak atau yang akan memiliki anak, ya, maka untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah, yang sopan, yang santun, maka kita mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita terlebih dahulu. Solehkan diri kita terlebih dahulu. Demikian, ya. Maka itu akan berpengaruh terhadap anak. Walaupun ingat, walaupun hasilnya kita tidak tahu, ya. Karena sebagaimana kajian yang sebelumnya, hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi modal besar kita itu harus kita lakukan. Solehkan diri kita, solehkan diri istri kita. Insya Allah pengaruhnya sangat besar akan kesolehan si anak. Jika ternyata anak kita tidak soleh, durhaka, melawan orang tua, coba introspeksi diri kita, introspeksi diri istri kita. Jangan-jangan memang kita juga pelaku dosa, sehingga Allah hukum kita dengan anak yang durhaka. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi dosa itu memang membawa kesialan. Ya. Membawa kesialan, merusak kehidupan kita, dunia dan akhirat, diri kita dan anak-anak kita dan keturunan kita. Demikian para ikhwah fiddin, para pemirsa sekalian, ya semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya, sekali lagi bertakwalah wahai ayah dan bunda demi untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu saja kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Sepertinya hari ini tidak ada interaktif, ya, karena ada beberapa hal yang ada sedikit kesalahan teknis dalam studio. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.